Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas modul kedua Crypto Investing Principles. Di sini kita akan membahas mengenai prinsip keberanian. Jadi apa sih keberanian itu dan kenapa keberanian ini adalah sifat seorang pemenang? Karena kita selalu mendengar suatu quotes scared money makes no money. Jadi orang yang takut-takut kehilangan uang itu nggak akan mungkin melahirkan uang baru. Karena uang itu tidak suka dengan pecundang. Uang itu selalu berpihak pada mereka yang berani mengambil peluang. Karena ketika teman-teman mengambil peluang, ini ada dua hal yang mungkin terjadi, yaitu adalah gagal atau berhasil. Sebenarnya kan odds-nya ini hanya 50-50. Kemungkinannya itu 50-50. Sehingga kenapa dari 50-50 ini kita nggak ambil peluang untuk kita menang sehingga ketika teman-teman mau menang, teman-teman tuh harus berani dulu. Gimana teman-teman mau investasi? Kalau teman-teman lihat duit aja masih takut. Takutnya gimana nih? Ya, misalkan saya punya uang 100 juta saya mau berinvestasikan 10 juta ke koin A Habis kamu investasikan, kamu selalu lihat terus, wah ini naik atau turun. Wah uang saya kurang 300 ribu, wah uang saya kurang 500 ribu. Nah itu adalah hubungan yang buruk dengan uang. Itu tandanya kamu takut sama uang. Gimana 10 juta ini jadi 20 juta? Kalau kamu lihat 10 juta ini terus turun dikit jadi 9 juta, kamu takut. Kamu aja pengennya ini untung 10 juta, kamu lihat ini turun 1 juta aja takut. Itu adalah suatu hal yang tidak rasional, tidak masuk akal juga. Karena memang teman-teman harus memahami teman-teman harus berani terhadap suatu pengambilan keputusan yang mana adalah pengambilan keputusan investasi. Karena memang berinvestasi di kripto itu bukan untuk mereka yang memiliki mindset pecundang saya bilang. Kenapa? Karena risiko yang teman-teman hadapi ketika berinvestasi di kripto itu sangat tinggi mulai dari risiko pasar risiko teknis risiko regulasi, kemudian ada volatilitas pasar yang super tinggi, developer mungkin ngerapul kalian, potensi terlikuidasi ketika kalian trading dengan margin dan juga potensi-potensi bahaya lainnya. Jadi ini adalah tempat yang berbahaya. Ketika kamu nggak siap dari awal masuk ke tempat yang berbahaya, kamu mending jangan masuk di awal. Ini sama seperti memasuki gunung tertinggi yang di dalamnya itu ada hutan. Hutannya itu penuh dengan hewan buas dan kemudian hutannya ini tidak terlihat mata anginnya di dalamnya. Sehingga kamu yang masuk situ kamu harus prepare dengan berbagai equipment yang ada bawa obor, bawa persediaan makanan bawa baju hangat mungkin bawa senjata-senjata untuk menghadapi hewan-hewan buas. Kalau kamu dari awal masuk itu udah takut, mending mundur. Tidak ada salahnya untuk mengakui kalau memang market kripto ini bukan untuk kamu. Mungkin kamu cocok obligasi misalkan cocok instrumen-instrumen lain yang mana potensi risikonya itu tidak sebesar kripto, tapi jelas juga returnnya pasti nggak segede kripto juga. Sehingga potensi resiko itu selalu berbanding lurus dengan potensi keuntungan. Semakin berisiko sesuatu, itu potensi untungnya itu semakin tinggi. Itu adalah hukum dari alam semesta ini. Kalau kamu mau mainnya aman, ya udah di rumah kemudian kerja 9 to 5 dan berinvestasi ke instrumen rendah resiko. Tapi kamu nggak bisa berharap kamu akan take step dalam hidup dari titik A ke titik B. Kamu mungkin titik A titik 1, titik A titik 2, A titik 3, A titik 4, A titik 5. Tapi kamu tuh nggak pernah move dari titik A ke B. Different level of life. Anak tangga yang berbeda. Jadi investasi itu melibatkan uang secara langsung Jadi ketika kamu memasak investasi ini memasak. Uang itu adalah ingredients-nya. Uang itu adalah bahannya. Sehingga ketika teman-teman berinvestasi, teman-teman tuh harus punya uang yang entah teman-teman dapatkan dari aktivitas aktif lainnya yang mengenerate uang untuk kemudian dilipat gandakan menjadi uang yang lebih banyak lagi. Sehingga teman-teman harus merubah cara pandang terhadap uang. Jangan takut melihat uang. Oke, itulah kenapa teman-teman kadang kadang ada penyebabnya mungkin uang 100 juta itu ketika teman-teman investasikan takut, itu bukan uang yang dingin. Mungkin uang itu untuk membayar cicilan, membayar tagihan, membayar kebutuhan lain, buat uang jaga-jaga, buat uang lahiran istri misalkan. Jelas teman-teman takut. Tapi kalau memang teman-teman punya uang yang dingin quotes on quotes, itu udah siap hilang, sudah. Kalau misalkan 100 juta ini masih takut, mungkin coba berinvestasi dengan 50 juta. 50 juta saya masih takut, mungkin 10 juta. 10 juta masih takut, mungkin 1 juta. Kalau mungkin 1 juta masih takut, udah nggak usah berinvestasi. Mungkin kamu cocoknya di dalam sesuatu yang tidak ada resikonya sama sekali. Sehingga kamu harus tahu field yang kamu hadapi.
medannya ini seperti apa? Ya, medannya ini adalah mengendalikan emosi manusia, yang mana emosi manusia itu ada dua, fear dan juga greed. Ya, rasa takut ya dan juga rasa serakah. Hanya ada dua emosi manusia di dalam market. Kadang kamu takut ya lihat asetmu turun, tapi kalau asetmu naik kamu serakah, ini bisa naik lebih tinggi lagi, saya nggak mau cash out. Hanya dua emosi di dalam manusia. Ya mungkin dicek lagi. Ya seperti yang saya bilang kan, kalau uang dinginnya ini masih takut ya dikurangin porsinya. Oke, ya ini contoh alokasi money management ya. Jadi teman-teman ini tahu ya risikonya berapa. Misalkan sama 100 juta uangnya. Kalau teman-teman mau merisikokan 1% ketika berinvestasi, ya udah risikokan 1 juta. Tapi kalau misalkan teman-teman ini mau merisikokan lebih tinggi 10%, ya berarti risikonya di 10 juta. Tapi ketika kamu merisikokan 1 juta, ya ini naik 10 kali lipat, kamu hanya dapat 10 juta. Kalau opsi kedua, kamu merisikokan 10 juta, ya naik 10 kali lipat, kamu dapat 100 juta. Selalu lebih besar ketika kamu mengambil risiko yang lebih tinggi. Itu adalah hukum alam. Tapi ya, satu wejangan yang kita berikan, kamu boleh berani. Ya, kamu digen ya, saya degenerate. Saya nggak punya tanggungan apapun ya. Saya kelikuidasi pun saya masih tidur di rumah mama saya. Yaitu, kamu tetap harus ya, nggak boleh meresikokan 100% uang yang kamu miliki. Karena itu membuat suatu habit. Mungkin kamu sekarang masih nge-manage 100 juta. Ketika kamu memanage 100 miliar, habit ini akan sama. Sehingga teman-teman meskipun berani, tetap harus punya batasan. Nggak ada saya fund manager di seluruh dunia ini yang risikokan 100% terus-menerus di setiap trade, di setiap investasi. Kalau gitu mungkin di tahun kedua ya dia udah gulung tikar ya, kemudian diancam oleh para investornya karena uangnya hilang. Mereka itu selalu punya rules, sehingga kamu ketika mengelola uangmu sendiri, ya udah kamu harus siap dengan segala risikonya, tapi tidak pernah all in 100% terhadap sesuatu. Setinggi apapun conviction, oke? Karena ketika itu benar ya itu jackpot, kamu pensiun. Tapi itu ketika salah itu hilang semua. Dan kamu udah kehilangan lagi ya uang untuk bertahan di market. Karena lebih baik play the long game ya, play the safe game, karena memang merisikokan seluruh aset ya dalam satu instrumen aja, dalam satu jenis koin ya, kecuali Bitcoin ya misalkan. Itu adalah hal yang sia-sia. Jadi ketika teman-teman trading altcoin ya, teman-teman harus play better risk and money management. Kecuali pun teman-teman membeli Bitcoin pun, kita nggak pernah menyarankan entry-nya itu hanya satu kali. DCA ya, mean reversion, dan selalu cicil-cicil untuk mendapatkan entry yang paling baik ketika teman-teman mau hanya berinvestasi ke satu koin, yaitu adalah Bitcoin. Jangan tiba-tiba ada koin satu ya, Tenet ya, atau Trias gitu, teman-teman 100% di situ itu nggak manusiawi ya. Sama juga teman-teman yang all in 100%, ada wildcard, ada seal disikat 100%, itu adalah penjudi. Oke? Itu adalah penjudi. Dan tidak ada yang penjudi yang selalu menang di market berulang-ulang. Karena apa ya? Harga ketidaktahuan itu sangatlah mahal sehingga teman-teman harus berinvestasi pada pendidikan. Karena saya ada di titik ini ya bisa memberikan insight ke teman-teman. Saya itu melewati banyak perjalanan yang sangat mahal. Yang mana kalian lebih baik membayar untuk suatu perjalanan ya, yang mana teman-teman tidak perlu nanti gagal ya, karena ada yang membimbing. Karena teman-teman membeli waktu. Mungkin teman-teman merasa, oh saya nggak perlu ya membayar untuk edukasi. Saya nanti biar gagal sendiri. Kenapa nggak daripada gagal duluan ya teman-teman berinvestasi ke pendidikan supaya nanti teman-teman nggak gagal, supaya uangnya ini bisa langsung grow ya, daripada nunggu 2-3 tahun buat belajar sendiri. Kenapa nggak dibelajarin orang lain ya 2-3 bulan bisa, kan kalian menghemat ya 10 kali waktu, dan waktu itu adalah variabel yang paling mahal, apalagi di kripto. Cycle kripto itu sedikit loh ya, kita nggak akan bull market terus menerus ya, ada hukum the law of diminishing return ya ketika kita ngomongin cycle-nya kripto. Semakin lama cycle itu semakin mengecil. Kadang dulu kamu 10x portonya, sekarang cuma 5x, nanti cuma 2x, nanti mungkin nggak bisa grow dengan signifikan. Ya, itu adalah hukum di market. Karena outlier event itu tidak terjadi berkali-kali. Sehingga ada bedanya orang yang berani dan nekat. Orang berani itu sudah mengukur risiko, baru dia mengambil keputusan. Tapi orang nekat itu tidak mempedulikan risiko dan melakukan sesuatu. Contohnya orang yang berani itu adalah pembalap MotoGP. Udah latihan bertahun-tahun, balapan 200 km dengan puluhan pembalap lainnya di satu sirkuit, itu berani. Apakah dia bisa mati? Bisa. Tapi dia sudah menimbang risikonya ya, sudah mengurangi ya berbagai potensi-potensi yang terjadi dengan latihan ya, dan juga trial dan error selama bertahun-tahun. Tapi kalau nekat, orang yang balap liar di jalan itu nekat. Dia nggak punya expertise ya, tapi dia asal memenuhi ya nafsunya untuk melakukan sesuatu. Itu adalah hal yang nekat. Itu adalah hal yang sangat bodoh.
Contoh ya, pembalap MotoGP ya, sama pembalap liar ya. MotoGP itu udah berani karena latihan puluhan tahun ya, tapi orang nekat ya, sok-sokan nggak pakai helm, ya nggak mikir-mikir resiko ya, motornya yang bannya sekecil ini, terus kemudian racing di jalan, ya, pasti mati ya. Kalau orang MotoGP mungkin jatuh masih nggak mati ya, karena resikonya diukur. Tapi orang-orang yang nekat ya, ini cenderung tidak mengukur risiko. Ya, sesuai dengan omongan Napoleon Hill ya, uang tanpa otak ya, ini cenderung sangat berbahaya. Karena dunia ini hancur ya, bukan karena banyaknya orang miskin ya, tapi karena banyaknya orang yang dipegangin uang ya, tapi tidak memiliki otak. Jadi berani dalam investasi ya, itu cenderung kita harus tetap bertanggung jawab, harus tetap moderate ya. Jangan jadi ya degenerate yang pingin menjadikan kripto tempat kaya instan. Mending cari pesugihan. Karena di sini bukan tempat untuk kaya instan, tapi untuk belajar berkembang dan mengembangkan uangmu secara eksponensial melalui skill setmu yang terus meningkat. Sehingga kamu harus memiliki skill set khusus, skill set tertentu yang dibutuhkan untuk kamu bisa kaya dalam long term. Sehingga investasi harus tetap diukur. Maka dari itu, hati-hati di jalan. Saya Kalimas Sada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.